Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait bantuan sosial non-tunai berupa daging ayam yang diduga busuk yang disalurkan Ewarung ke keluarga penerima manfaat di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa. Kesalahpahaman dugaan bansos ayam diduga busuk terungkap. Penyebab daging ayam mengeluarkan aroma tidak sedap karena daging tersebut sebelum dilaporkan busuk sudah sempat bermalam setelah daging disalurkan dan diterima oleh keluarga penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Simalungun bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait bantuan sosial berupa daging diduga busuk yang disalurkan Ewarung ke keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan pangan non-tunai di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Simalungun melalui Sekretaris Daerah Mixnon Simamora didampingi Kepala Dinas Sosial, Dinas Kominfo, staf ahli Bupati dan Humas Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun mengadakan pertemuan duduk bersama dengan Muspika Kecamatan Tanah Jawa, mewakili masyarakat, tenaga kerja sosial kecamatan atau TKSK, dan pengelola Ewarung di kantor Pangulu Nagori Tanjung Pasir pada Sabtu siang kemarin. Berdasarkan keterangan dari Pangulu maupun pengelola Ewarung, sebelumnya daging ayam segar telah didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat pada Kamis kemarin mulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Namun pada Jumat pagi, Pangulu menerima laporan dari warganya karena terdapat bantuan berupa daging ayam diduga busuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Berdasarkan keterangan tersebut terungkap bahwa penyebab daging ayam mengeluarkan aroma tidak sedap karena daging tersebut sudah sempat bermalam dan tidak dimasukkan ke dalam wadah pendingin seperti kulkas oleh warga penerima manfaat, sehingga daging ayam yang sebelumnya disalurkan dalam kondisi segar menjadi berubah kualitasnya. Jadi semalam ada warga Huta 2 Tanjung Pasir sebanyak 6 orang datang ke rumah saya bilang bahwa daging yang dibagikan melalui Ewarung busuk katanya. Jadi saya bilang, mana buktinya bahwa daging itu busuk? Saya bilang, dari 5 orang itu cuma 1 membawa dagingnya. Saya lihat nggak busuk, cuman memang agak berbau. Jadi macam mana cara kalian menyimpan ini? Kok bisa bau? Memang dia tak punya kulkas. Dari pagi kita bayangkanlah dia bagi daging itu dari mulai jam 1 sampai jam 5. Besoknya tidak di kulkas, bisa kita bayangkan seperti apa baunya. Cuman memang karena saya takut kasus ini berkelanjutan kemana-mana, saya simpan daging itu di kulkas saya. Jadi kalau siapa nanti yang perlu tahu daging itu busuk apa tidak, bisa kita sama-sama melihat ke rumah nanti. Total yang menerima yang di Tanjung Pasir ada 81. Nah, yang mengeluh hanya 5 orang dari Huta 2 Tanjung Pasir. Agar kejadian salah paham ini tidak terulang kembali, Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Simamora berpesan kepada tenaga kerja sosial kecamatan dan pengelola Ewarung agar menjamin dan memperhatikan kualitas bahan pangan sebelum disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, Mixnon juga meminta kepada tenaga kerja sosial kecamatan agar mengimbau Ewarung membuat administrasi serah terima bantuan untuk menjamin barang yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dalam keadaan baik, sehingga tidak ada lagi komplain masyarakat setelah bantuan diserahkan. Setelah kami cari informasi, sesuai ketentuan memang diperbolehkan untuk menyalurkan melalui Ewarung dalam bentuk bahan-bahan pokok termasuk daging. Jadi disalurkan daging ayam kemarin pukul 1 sampai jam 5 sore sudah tuntas disalurkan oleh pemilik Ewarung atau yang sudah dihunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan aparat di bawah yang berhak untuk menyalurkan. Jam 1 sampai jam 5 sore sudah disalurkan daging ayam dimaksud. Kemudian besoknya jam 9 baru yang menerima tersebut melaporkan ke Pangulu dagingnya busuk. Satu malam daging tersebut tersimpan tidak di dalam kulkas menurut informasinya, hanya terletak demikian karena yang penerima itu kebetulan tidak di tempat waktu itu, ada orang di rumah yang menerima.
Ketika dibawa ke Pangulu, ada nanti kalau mau lihat ada Pangulu menyimpan di kulkas, tidak busuk. Kemudian mensikapi ini kami minta tadi seluruh warung untuk tidak menyalurkan lagi dalam bentuk yang barang-barang mentah, buah kah, daging kah. Karena apa? Walaupun dimungkinkan, tapi situasi sekarang karena untuk butuh ketahanan seminggu dan sebulan bahkan, maka bahan pangan dalam bentuk kering sajalah. Kedepan, supaya jangan lagi bahan pangan yang sifatnya mudah rusak atau gampang basi dan busuk, bahan pangan diganti dengan bahan yang tahan lama supaya meminimalisir tingkat kerusakan dari kualitas bahan pangan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.